Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Matematika kelas 11. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Agung Prayogo, panggil saja Pak Agung. Kali ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang materi turunan fungsi. Nah, selanjutnya Bapak akan melihatkan kalian tujuan pembelajaran ke depannya ya tentang materi ini. Yang pertama adalah memahami definisi turunan fungsi. Yang kedua adalah menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi. Yang ketiga, menentukan turunan fungsi menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Untuk video kali ini, kita akan fokus pada yang tujuan pertama terlebih dahulu. Jadi, kita akan fokus pada definisi turunan fungsi. Jadi, kalian harus memahami itu terlebih dahulu untuk melanjutkan ke tujuan yang lainnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada aplikasi turunan fungsi aljabar. Untuk aplikasi ini, dari turunan ini banyak sekali ya. Jadi ada beberapa bidang mungkin yang Bapak sebutkan di sini. Yang pertama di bidang matematika ada bisa untuk turunan itu menentukan perubahan nilai maksimum dan minimum. Di bidang fisika kita bisa menentukan kecepatan dan percepatan maksimum, dan bidang ekonomi kita bisa menentukan keuntungan maksimum seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materinya. Definisi turunan fungsi. Definisi turunan fungsi f adalah fungsi f aksen yang nilainya di C adalah f aksen C sama dengan limit H menuju 0, FC tambah H dikurangi FC dibagi H, asalkan limit ini ada. Nah, jadi inilah definisi untuk turunan yang nilainya di C, di konstanta C. Artinya, X-nya itu sudah diketahui nilainya, seperti itu ya. Jadi, C itu kita anggap konstanta, suatu nilai ya. Nah, kalau misalkan kita ubah atau C-nya itu kita anggap X saja, X sembarang X, maka ya udah kita ganti C-nya itu menjadi X seperti itu ya. Nah, ini adalah definisi dari turunan fungsi. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita cek contoh untuk nomor pertama ya, untuk turunan fungsi ini. Jika f(x) sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x tambah 4, maka turunan f di x sama dengan 2 adalah seperti apa? Nah, kita tahu bahwa tadi definisinya adalah limit H menuju 0, gitu ya. Limit H menuju 0 dari f C tambah H dikurangi FC dibagi dengan H, gitu ya. Nah, ini adalah F aksen C. Sama dengan ini, gitu ya. Nah, kita tahu di sini X-nya sama dengan 2, berarti C-nya itu adalah 2. Berarti kita tuliskan di sini F aksen 2 sama dengan limit H menuju 0 yang C-nya itu kita ganti dengan 2, gitu ya. Jadi di sini F dalam kurung 2 ditambah H dikurangi F2. Seperti itu dibagi dengan H ya, seperti itu. Nah, lalu kita tahu kalau misalkan f(x)-nya itu di sini ada di soal ya, 3x kuadrat tambah 2x tambah 4. Nah, kita ubah x-nya itu menggunakan 2 tambah H. Seperti ini ya. Kita jadi menuliskan F2 tambah H itu kita tahu dari soal f(x) sama dengan 3x kuadrat tambah 2x tambah 4. Kita tuliskan di sini limit H menuju 0, 3 X-nya kita ubah jadi 2 ditambah H kuadrat ditambah 2 dikali X-nya kita ubah lagi jadi 2 tambah H ditambah 4, gitu ya. Dibagi dengan H. Nah, jadi sama dengan, ini masih F2 tambah H ya, dikurangi, ini dikurangi ya, masih kita panjangkan lagi. F2-nya berarti kita kurung, X-nya diganti dengan 2. Jadi 3 dikali 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 ditambah 4. Nah, ini F2-nya. Ya. Nah, kita jabarkan limit H menuju 0. Lalu di sini ada kita 2 kuadrat ya. 3 dikali 2 kali 2 kuadrat itu 4 berarti ya. Ditambah 2 kali H, 2H dikali 2 lagi jadi 4H ya.
4H ditambah H kuadrat. H kuadrat itu kita tuliskan di sini, gitu ya. Nah, ditambah 2 kali 2 jadi 4, 2 kali H jadi 2H, gitu ya. Ditambah 4. Lalu ininya dikurangi 3 kali 2 kuadrat, itu 4 kali 3, 12, langsung saja. Ditambah 4 tambah 4, ya. 4 tambah 4. Nah, seperti ini dibagi dengan H, gitu ya. Nah, kita bagi ininya seperti ini. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini sama dengan ini F ya. F aksen 2 sama dengan limit H menuju 0. Kita lihat di sini 3 kali 4 12, 12 ditambah 12H ditambah 3H kuadrat ditambah 4 kali 4 8, 4 tambah 4 8 ya. 8 ditambah 2H ini 20 yang dalam kurung, dikurangi 20 ya. Kurangi 20 dibagi dengan H. Bagi dengan H sama dengan limit H menuju 0. Ini kita lihat 12 tambah 8, 20. 20 dikurangi 20 jadi habis ya. Jadi habis tinggal 12H ditambah 3H kuadrat ditambah 2H dibagi dengan H, gitu ya. Nah, sama dengan hanya kita keluarkan limit H menuju 0, hanya kita keluarkan 12 ditambah 3H ditambah 2. Nah, dikeluarkan ini kenapa? Karena kita punya sifat distribusi ya. Nah, jadi kita di sini kan ada setiap sukunya ada H, maka kita bisa dikeluarkan seperti itu, jadi dibagi dengan H di sini. Nah, sehingga H dibagi H ini bisa kita bagi gitu ya. H bisa dibagi dengan H yang ini. Jadi H dibagi H jadi 1 ya, 1 kali ini. Gitu ya, 1 kali 12 tambah 3H, jadi tetap ini hasilnya. Nah, sudah seperti ini, lalu kita masukkan H-nya 0 ke dalam sini. Ya, 3 kali 0 menjadi 0, lalu sama dengan 12 ditambah 12 ditambah 3 kali 0 ditambah 2. Nah, ini kan 3 kali 0 itu 0 ya, 12 tambah 2 jadi 4. Jadi 14 gitu ya. Nah, ini contoh pertama untuk turunan ya. Jadi jawabannya adalah 14 kalau X-nya diketahui. Jadi hasilnya pasti nilai ya. Kalau X-nya diketahui suatu nilai ya, X-nya itu suatu konstanta, maka hasilnya pun suatu nilai seperti itu. Nah, kita coba lanjut lagi ke contoh selanjutnya, contoh 2 ya. Jika fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x tambah 4, maka turunan f di sembarang x adalah, nah ini sama sebetulnya fx-nya ya, cuman di sembarang x. Jadi x-nya itu variabel gitu ya, bukan suatu konstanta. Nah, sama seperti tadi rumusnya itu untuk mencari f aksen. Di sini aja ya, f aksen x itu sama dengan limit H menuju 0 dari fx tambah h dikurangi fx dibagi dengan h, gitu ya. Nah, sama dengan fx tambah h-nya kita ganti lagi seperti tadi, x-nya diganti dengan x tambah h. Berarti limit h menuju 0, 3 dikali x tambah h kuadrat ditambah 2 dikali x tambah h tambah 4 dikurangi fx ini ya, dalam kurung 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 dibagi dengan h. Bagi dengan h. Ya, sama dengan limit h menuju 0, 3 dikali x tambah h dikuadratkan seperti tadi, jadi 3 dikali dengan x kuadrat ya, ditambah x kali h, lalu ditambah h kali x gitu ya. Jadi x kali h itu dikali 2 ya. Jadi 2xh ditambah h kuadrat ya. Tambah h kuadrat ditambah 2 kali x itu 2x ya, 2x. 2 kali h itu 2h ditambah 4 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 4.
dibagi dengan H. Ya, bagi dengan H sama dengan limit H menuju 0, kita jabarkan 3 kali X kuadrat jadi 3X kuadrat ditambah 6XH ditambah 3H kuadrat ditambah 2X ditambah 2H ditambah 4 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 2X kurangi 4. Kita tuliskan dulu semuanya ya, dibagi dengan H. Nah, di sini kita operasikan 3X kuadrat dikurangi 3X kuadrat karena sejenis ya, atau sama nilainya juga, kita bisa habis ini, dikurangi jadi ini habis. Lalu ada 2X dikurangi 2X ya di sini, berarti habis juga. Dan ini ada 4 dikurangi 4 habis juga. Tersisa ini. Di sini ada H-nya semua ya, setiap suku ini ada H-nya. H-nya kita seperti tadi sesuai dengan sifat distributif ya, itu H-nya bisa dikeluarkan. H-nya bisa dikeluarkan. Nah, kita tulis di sini sama dengan limit H menuju 0. H-nya kita keluarkan dulu. Jadi di sini ada 6X ditambah 3H ditambah 2 dibagi dengan H. Nah, H dibagi H menjadi 1 ya. H dibagi H jadi 1, 1 kali ini jadi ini gitu ya, yang di dalam kurung. 1 kali 6X tambah 3H tambah 2, 1 dikalikan ini berarti ini yang dalam kurung ya. Nah, sama dengan H-nya mendekati 0, berarti H-nya itu kita anggap 0 ya. Masukkan ke sini, sehingga didapatkan 6X ditambah 3 dikali 0 ditambah 2 ya. Sama dengan, maka hasilnya adalah 6X tambah 0 itu berarti 0 ya. 6X tambah 0 berarti kan maksudnya ini 6X ditambah 2 gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah turunan dari Fx gitu ya. Nah, akhirnya kita dapat jawaban untuk turunan dari F di sembarang X, yaitu 6X tambah 2 gitu. Atau F aksen X-nya 6X tambah 2. Nah, itu seperti itu contoh yang kedua. Mungkin sekian dulu ya untuk video pembelajaran kita yang kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik untuk definisi ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas beberapa materi lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.